Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Darwis dari kelas PTIKC Angkatan 22 dengan NIM 22009501061 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program program web yang menjadi ujian akhir semester pada mata kuliah keamanan komputer. Langsung saja pada halaman beranda. Kita mulai dari pada halaman beranda, yang dimana pada halaman ini ada beberapa informasi mengenai apotek ini sendiri, yaitu web ini adalah web admin apotek, yang dimana eh, admin apotek dapat memasukkan beberapa informasi mengenai obat, pembelian, penjualan, dan supplier dari apotek itu sendiri. Baik, langsung saja kita get started, yang dimana button itu saya konekkan atau saya hubungkan ke halaman ini, yaitu produk, yang dimana pada halaman ini ada beberapa informasi mengenai produk-produk yang tersedia pada apotek itu sendiri, yang dimana ketika kursor kita menuju ke obat, gambar obat atau kart obat itu akan akan ada animasi seperti animasi hover pada kart atau gambar itu. Dan kemudian ketika kita mengklik gambar tersebut, kita bisa memindahkan gambar tersebut ke samping dan muncul semua gambarnya muncul semua. Kemudian paling bawah itu ada footer, yang dimana footer ini saya linkkan ke Instagram saya. Kemudian pada halaman ini eh, langsung saja kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman obat, yang dimana pada halaman ini admin pada apotek bisa menambah data obat-obat yang ada di apotek itu sendiri. Kita coba tambah, yang dimana saya menggunakan form yang form yang digabungkan dengan Bootstrap, yang dimana jadi saya coba menambahkan nama obat. eh, Kemudian kita masukkan jumlah supplier pada apotek itu sendiri, misalnya 3, dan jumlah stok obat itu sendiri misalnya 5. Kemudian tambahkan data, yang dimana otomatis data itu akan tertambah, dan kita bisa menghapus data itu sendiri. Kemudian kita juga bisa mengubah data yang telah kita masukkan. Untuk kita ubah jumlah stoknya menjadi 2, simpan perubahan. Nah, jumlah stok pada baris ketiga dari tabel ini telah berubah. Dan pada tabel ini sendiri saya eh, menggunakan card, yang dimana card itu digabungkan ke dalam tabel. Bordernya saya menggunakan ini card, dan ketika data dari tabel itu diarahkan dengan kursor, maka akan ada efek hover. Kemudian kita lanjut ke halaman pembelian, yang dimana pada halaman ini ketika ketika admin ketika pegawai apotek setelah membeli obat dari supplier, maka admin apotek itu bisa menambahkan data-data di halaman ini. Contohnya kita masukkan data-data supplier, kemudian nomor faktur juga kita bisa memasukkan nomor faktur sebagai bukti pembelian. Kemudian obat yang telah dibeli, misalnya kita masukkan ibuprofen. Kemudian kita bisa memasukkan tanggal, hari dan tahun obat itu dibeli. Coba kita masukkan
Kemudian total 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 anggaran yang dikeluarkan ketika membeli obat itu sendiri. Misal kita masukkan 400.000 tambah data, maka otomatis data tersebut masuk ke tabel ini dan tersimpan di database. Coba kita ubah datanya dan kita ubah nomornya menjadi nomor 3. Kita simpan perubahan. Nah, maka dari ya nomor yang tadi yaitu 14 berubah menjadi 3. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya yaitu halaman penjualan. Sama saja seperti halaman-halaman sebelumnya, kita dapat menambah data, mengubah data, dan menghapus data. Contoh kita masukkan data seperti nomor nota, misalnya nomor nota 03. Kemudian nama obat, misalnya obatnya paracetamol. Kemudian kita juga bisa memasukkan hari obat itu dibeli. Kemudian kita bisa memasukkan total harga dari pengeluaran dari pembelian obat itu sendiri. Tambah data. Oh, nah, di sini data yang kita masukkan tadi langsung masuk ke tabel. Sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Coba kita ubah datanya, kita ubah harinya, tanggal, kita ubah ke tanggal 11, simpan perubahan. Nah, otomatis tanggal yang tanggalnya eh, eh, tanggalnya berubah menjadi tanggal 7. Kemudian ke halaman selanjutnya yaitu halaman admin, yang dimana pada halaman ini kita bisa menambah admin-admin yang ada pada sebuah apotek ke dalam halaman ini. Dimana contoh kita tambahkan data, kita tambahkan nama admin yaitu Ahyar, kemudian username-nya admin 4, kita tambah data. Nah, otomatis data yang telah kita tambahkan masuk ke dalam tabel. Kemudian contoh kita ubah datanya dari nama Muhammad Ahyar kita ubah menjadi Muhammad Sanusi. Kesimpan perubahan, maka otomatis data yang tadi namanya Muhammad Tahyar berubah menjadi Muhammad Sanusi. Kemudian kita bisa menghapus data itu sendiri. Dan kemudian halaman selanjutnya yaitu halaman supplier. Yang dimana pada halaman ini kita bisa menambahkan data-data supplier dari apotek itu sendiri. Contoh kita tambahkan data nama supplier, suka nama suppliernya PT Berkah ya. Ini kita masukkan alamatnya, Jalan Pelita. Nah, tambah data, otomatis data yang telah kita masukkan itu masuk ke dalam tabel. Kemudian kita ubah datanya, kita mungkin ubah kotanya menjadi kota yang simpan perubahan, maka otomatis kota yang tadinya Makassar berubah menjadi Sudiang. Kemudian kita juga bisa menghapus data yang berada dalam tabel ini dan kita hapus, maka otomatis data yang tadinya dari 4 data terhapus satu data jadi tinggal 3 data. Baik, pada halaman ini saya lupa menjelaskan mengenai 3 button di sini, yang dimana pada button ini saya hubungkan
Baten data obat saya hubungkan ke eh, manajemen data obat. Kemudian baten pembelian saya hubungkan ke manajemen data pembelian. Kemudian baten penjualan saya hubungkan ke manajemen data penjualan. Baik, mungkin itu saja presentasi atau penjelasan dari web program yang telah saya buat, yaitu admin apotek, yang dimana kesimpulan dari program ini yaitu admin dari sebuah apotek tidak tidak perlu lagi menulis data-data di dalam kertas atau di dalam buku, melainkan mereka bisa memasukkan data-data tersebut ke dalam sebuah website, yang dimana eh, lebih mudah dan lebih praktis, dan datanya tidak akan hilang dan tidak akan tercecer. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.